A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Huwa alladzi antas salam. Ya Allah, kepadamu-lah kami bermohon keselamatan. Wa minkas salam. Kami ini ya Allah tidak akan selamat kalau tidak Engkau yang menyelamatkan. Wa ilaika ya'udus salam. Ya Allah, kepada Engkaulah kami akan kembali. Fahayyina Rabbana, maka hidupkan kami. Fahayyina Rabbana bisalam, dengan selamat. Wa adkhilnal jannata darussalam. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu yang bernama Darussalam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalal, ya dzal jalal, ya dzal jalali wal ikram. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Hadaratil muhtaramin wa mukarramin, yang saya muliakan, saya hormati, juga saya banggakan, segenap Bapak Ibu sekalian GSSB Rokan 4 Koto. Alhamdulillah allazi bi ni'mati tatimmus shalihat. Bapak Ibu sekalian, di hari pertama di tahun 2022, Allah berikan kepada kita kembali bisa bertemu. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Setelah sebelumnya tadi malam ketika kita tidur, sebetulnya tidur kita itu adalah tidur yang bertemu dengan kematian kita masing-masing. Apa ibu yang awak baca ketika awak tidur itu?
sebelum awak tidur biasanya baca ayat-ayat pendek awak. Tapi doa tidur tu, mau tidur tu apa kita baca? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Artinya ketika kita tidur itu sesungguhnya kita itu sedang bertemu dengan kematian kita masing-masing. Setiap malam kita diingatkan akan dekatnya kematian itu. Jadi jangan heran Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ada orang yang ketika tidurnya ternyata itu adalah tidur terakhirnya untuk dunianya. Itu yang diceritakan Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayamsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah yang mewafatkan seseorang ketika dia akan bertemu dengan kematiannya melalui tentu perantaraan malaikatnya. Wallati lam tamut fi manami, yang juga yang mematikannya di saat tidurnya. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta. Ada orang yang ketika tidur itu yumsik, ditahan Allah, maka qada 'alaiha al-mauta. Saat itu dia bertemulah dengan kematiannya. Asalnya tidurnya sama keluarganya, elok-eloknya sama lakinya, sama bininya, anaknya mungkin sehat-sehat ketidurnya. Tapi begitu pagi ketika dijagokan, dibangunkan oleh suaminya, Umi, Dik, Abang atau istri yang membangun, jagolah bang, sembahyang abang. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta. Ada orang yang ketika tidurnya itu ternyata tidurnya bertemu dengan kematiannya. Makanya doa ketika kita akan tidur itu kita harus ingat, ya Allah, menyebut namamu aku malam ini mati ya Allah. Maka dalam doa tidur yang lain itu kata Rasulullah, Bismika Rabbi wada'tu jambi. Ya Allah, dengan menyebut namamu aku baringkan tubuhku malam ini. Fa in amsaktaha, kalau malam ini adalah malam terakhirku hidup di dunia ini ya Allah. Karena itu harus kita ikrarkan. Fa in amsaktaha farhamha, rahmati aku ya Allah. Rahmati nanti ketika tubuh ini berpisah dari jasad, ruh ini berpisah dari jasad ini. Karena kita tak bisa tahan itu. Falaula iza balagatil hulkum, kata Allah. Kenapa tidak ada yang bisa menahan nyawa kalian ketika sampai di tenggorokan, kata Allah, wa antum hina izin tanzurun. Saat itu kita akan melihat ketika ruh awak itu apa-apa sekalian. Al-Quran ceritakan itu. Ketika nak berpisah dari jasad ini, mulai dari ujung kaki diangkat sampai iza balagatil hulqum wa antum hina izin tanzurun. Maka kita minta kepada Allah ketika tidur tu, fa in amsaktaha, ni awak konang selalu, ni awak ingat selalu. Kalaulah setiap malam itu bertemu kematian kita, diingatkan Allah dekatnya kematian untuk kita. Kalau itu adalah malam terakhirku ya Allah, malam ini farhamha, rahmati ketika tubuh ini, ruh ini berpisah dari jasad ini ya Allah. Rahmati ketika jasad ini nanti ya Allah dimandikan oleh keluarga. Rahmati ya Allah jasad ini ketika nanti dikafani. Rahmati jasad ini ya Allah ketika nanti disolatkan. Rahmati jasad ini nanti ya Allah ketika dikuburkan. Rahmati jasad ini dan ruh ini ya Allah ketika nanti harus tinggal di alam barzakh. Wa in arsaltaha, ya Allah, kalau engkau berikan kembali saya hidup. Nah, seperti kita ini, sebetulnya kita ini berpisah, bertemu dengan kematian kita. Tetapi kata kita, wa in arsaltaha, kalau engkau izinkan kami hidup seperti yang kita katakan tadi,
Hari ini kita bertemu, fahfazha. Jaga kami ya Allah, hidup kami, iman kami, keluarga kami, diri kami, harta kami, untuk bisa selalu apa? Taqarrub ilallah. Makanya Bapak Ibu sekalian, apa yang awak baca ketika awak jago dari tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji milikmu ya Allah. Ahyana, yang sudah menghidupkan kami kembali ya Allah. Ma'ada amatana, yang telah sebelumnya kami tadi malam itu bertemu kematian. Wa ilaihin nusyur. Sebagai orang yang beriman meyakini pada akhirnya selama-lamanya hidup, ilaihin nusyur, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka tema kita sebetulnya subuh ini sedikit mengambil waktu untuk memuhasabah awal tahun baru ini. Awak muhasabah, apa itu? Awak hitung-hitung diri awak. Apakah 365 hari yang telah diberikan Allah kepada kita sudah mampu membuat hidup kita, seluruh anggota tubuh kita, mata yang diberikan Allah, pendengaran yang diberikan Allah, lisan yang diberikan Allah, tangan yang diberikan Allah, hati yang dititipkan Allah, kaki yang diberikan Allah bisa melangkah. Apakah itu mampu membuat kita lebih dekat kepada Allah? Apakah hari ini suami yang dititipkan Allah, istri yang diamanahkan Allah, anak yang jadi ujian diberikan Allah untuk kita, selama 365 hari kita lalui, apakah itu sudah membuat kita lebih dekat kepada Allah dan menjadikan titipan yang diberikan Allah itu amilah lima ba'dal maut, jadi amal terindah kita, amal terbaik kita ketika kita nanti sudah meninggalkan dunia ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan, atau sebaliknya, 365 hari, 1 tahun yang kita lewati itu membuat kita semakin jauh dari Allah. Tidak ingat lagi kita, mata kita yang sehat bisa melihat, tangan kita bisa menyentuh, telinga kita bisa mendengar. Itu pemberian Allah. Pada akhirnya nanti telinga, penglihatan, masanya nanti ada dia waktunya tidak berdaya. Ya soalnya apa Ibu sekalian, kalau di masoji biasanya ada tuh sebagian masoji setiap subuh Jumatnya ini melaksanakan sholat subuhnya dengan ayat sajadah. Ketika nanti di ayat ke-15 itu wahum la yastakbirun, itu sunnahnya awak sujud. Ketika kita sujud itu biasanya di rakaat pertama itu langsung sujud. Ketika sujud itu apa yang awak baca? Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Apa yang baca apa sekalian yang dimuliakan Allah? Sajada wajhiya, wajahku ini sujud. Wajah yang tadinya di atas, wajah yang tadinya mulia, hebat kita buat. Tetapi ketika berhadapan dengan kebesaran Allah, kemahaagungan Allah, wajah yang tadinya itu di atas, kini sejajar dengan kaki kita, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Coba kita lihat, tadi dia di atas, sekarang sejajar dengan kaki kita, menandakan kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah.
Kepada siapa itu kita berikan? Lillazi khalaqahu. Kepada Allah yang menciptakannya. Tidak sampai di situ kita akui. Wa saqqa sam'ahu wa basarahu. Yang telah membukakan pendengaran, yang telah membukakan penglihatan. Kita bisa mendengar, kita bisa melihat. Demi Allah, itu bukan karena ibu-ibu hebat makan nimbang di rumah. Apa namanya di Sikoto, Mak? Tahu, Pak? Sama, Pak? Nah. Bukan karena hebatnya, Pak. Makan buah rimbang tuh terjago. Itu hanya ikhtiar kita. Tetapi sesungguhnya kita bisa melihat itu. Kita hebat bisa mendengar, kita hebat bisa melihat. Bihaulihi wa kuwatihi. Dengan daya wa kuwatihi, kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai orang yang beriman, tentu awak ingat, kalaulah pendengaran kita ini, kalaulah penglihatan kita ini adalah haulihi wa kuwatihi, daya yang diberikan Allah, kekuatan yang diberikan Allah, pada akhirnya nanti ada waktunya, ada masanya. Bapak ibu rela tidak rela, daya dan kekuatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itulah mungkin di tengah rumah awak dilotakkan. Di saat itulah mungkin laki awak akan memacu sama awak. Apa nyenyo? Oh, dia. Wahai istriku, jagolah. Bangunlah. Jangan tinggalkan udaswa. Jangan tinggalkan aku suwasiko. Bangunlah. Tapi saat itu apa yang terjadi? Haulihi wa kuwatihi, daya kekuatan itu tak ada lagi mendengar, tak sanggup lagi. Menangis mungkin bini awak di rumah. Bang, jangan tinggalkan aku, bang. Tengoklah aku, bang. Aku sayang ke abang. Tibu anaknya, ayah. Akulah tibu ya dari sekolah ya. Apa nak ayah nanti aku buka mata ayah, buka mata ayah, aku sudah datang, tengoklah aku. Tapi saat itu pendengaran tak berfungsi, penglihatan tak bisa lagi melihat, mata sudah tertutup. Seandainya itu pun dibuka, haulihi wa kuwatihi, tidak ada dayanya, tidak ada kekuatannya, karena Allah sudah cabut. Maka saat itu diumumkanlah kita di masjid-masjid, disampaikan kita di Darus Sa'adah. Masjid artinya rumah kebahagiaan ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Itu yang disampaikan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kalaulah setiap malam kita bertemu dengan kematian kita, maka Bapak Ibu sekalian, mungkin apa Ibu pun aja mendongatinya. Asoku tadi malam elok tidurnya samanya, becitonya, tapi paginya lah meninggal. Ada pun ada ngomong itu, Pak. Lain, Pak, kan? Ada potong tuh Pak, artis terkenalnya, Pak. Hah? Artis ibu kotanya. Nah, ada kegiatannya sama istrinya di luar. Tengah malam tuh mereka baru selesai beraktivitas, mungkin dari bekerja di luar rumahnya dengan suaminya. Begitu pulang, yang istrinya pergi membersihkan wajahnya di kamar mandi. Yang suaminya tidur sebentar, mungkin lelah menunggu istrinya mungkin di kamar mandi. Dia berbaring. Begitu istrinya selesai dari kamar mandinya, ternyata suaminya tidak bangun-bangun lagi. Aduh, beritanya potong tuh, Pak. Siapa tuh, Pak? Siapa tuh ibu-ibu biasanya yang tahu, atau remaja-remajanya nih? Ashraf Sinclair. Nah, ingat tuh beritanya. Siapa tuh istrinya, siapa namanya? BCL ya, Bunga Citra Lestari katanya. Iya, ya Allah. Ternyata malam
itu adalah malam bertemu kematian. Tidurnya itu tidur bertemu kematian. Padahal sehat-sehat saja sama suaminya sebelumnya. Suaminya berbaring duluan sebentar karena penat. Dia ke kamar mandi, begitu selesai berjarak 15 menit ditengoknya suaminya dibangunkannya biar bersihkan wajah, tak bangun-bangun lagi. Ya Allah. Inilah yang diceritakan Allah dalam Al-Quran itu. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta. Ada orang yang tidur itu, dalam tidurnya itu bertemu dengan kematiannya. Maka kita jadikan kita, Pak, Bu, tidur kita tidur yang beribadah. Apa itu? Tidur yang beribadah itu jangan lupa berdoa kepada Allah. Nonton tuh di awal. Bisa jadi itu memang tidur terakhir kita di dunia ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita tidak tahu umur kita berapa lama di dunia ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi Rasulullah menceritakan dengan indah untuk kita diingat, untuk kita ingat bersama. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku nanti di akhir zaman tidak seperti umur umatnya Nabi terdahulu, hanya berkisar ma baina sittina ila sab'in, hanya berkisar antara 60 dan 70, hanya berkisar antara 60 sampai 70. Tetapi tidak sampai di situnya Rasul. Kalaupun lebih 60, kalaupun lebih 70 kata Rasulullah, wa aqalluhu, ya Allah, wa aqalluhu, no banyak dong ya Rasul. Nggak banyak Bu, nggak banyak Pak. Seandainya lebih 60, seandainya lebih 70, wa aqalluhum mayajuzu dzalik. Ya, nggak akan banyak, bisa lebih umurnya 60, umurnya akan lebih 70. Ini awak tanya Pak, awak tanya Bu, lah berapa umur awak? Kalau itu dihitung antara 60 sampai 70. Yo kalau 60, iyo kalau 70. Kalau 60, awak itulah. Itu yang menyampaikan Rasulullah. Berapa lagi sisa umur hidup kita di dunia ini? Kira-kira. Lama oleh Pak. Rasanya kalau itu yang tadi. Ya Allah. Sementara Pak, Rasulullah akhir zaman tuh ikonnya perputaran waktu itu nggak tahu dong, aswawak lamonya. Tapi kata Rasulullah akan tiba masanya nanti wasanatu kasyahri. 1 tahun itu berputarnya hanya terasa bagaikan 1 bulan demi Allah. Notaso utang bau Januari 2021. Lah tinggal deh awak. Ini lagi lah Januari 2022. Potong rasanya baru kita bertemu dengan bulan Jumadil Awal tahun Hijriah. Sekarang 42, sekarang sudah Jumadil Awal pula 443 Hijriah. Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya Allah. Potong rasanya awak melewati Ramadan, Pak. Tapi tidak terasa kalau Allah izinkan, ndak berapa bulan awak leka bersubuh awak sama Ramadan. Kata Rasulullah akan tiba masa itu, Pak. 1 tahun itu kita rasa perputarannya bagaikan 1 bulan. Wasyahru kaliyawm. Dan 1 bulan itu kata Rasulullah ndak tasodo Pak, ndak tasodo mak sekalian yang dimuliakan Allah, cuma terasa bagaikan 1 hari. Utang bosonya bulan Desember, kinilah Januari. Ya waktunya Pak, tanggal 1 gini ya, kemarin baru bertemu bulan 12.
Sekarang sudah bulan 1. Ya Allah. Wal yaum kasa'ah. Yang 1 hari itu, kata Rasulullah, akan kalian rasakan perputarannya hanya terasa beberapa saat. Sebentar ya Pak. Potang awak maghrib, kinilah subuh. Nggak taso itu Pak. Sebentar soalnya ya. Itu kata Rasulullah. Apakah kita hanya akan melewatkan waktu begitu saja tanpa mempersiapkan diri kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini menjadi renungan bagi kita bersama. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sejenak saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita bermuhasabah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mari kita ingat bersama bahwa hari ini kita berada dalam kondisi bertemu dengan musibah. Yang paling jelas untuk kita, negeri kita, kampung kita, desa kita, kecamatan kita ini, kemana-mana, itu virus corona. Ada loh yang baru variannya, sebut Pak Camat tadi, Omikron namanya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, saya yakin ini bisa berubah kalau kita kembali kepada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Apa itu? Kita kembali kepada Allah, mengingat diri kita, kita perbaiki diri kita hari ini. Tapi kalau kita tidak mau memperbaikinya, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Musibah demi musibah akan selalu datang. Kalau tidak di awal tahun, di akhir tahun. Kalau tidak nanti ketika pergantian pemimpin. Coba awak tengok apa Ibu sekalian. Mengambil tuah kayak yang monang. Mengambil contoh kayak nan sudah. Coba tengok. Kalau enggak di akhir tahun, di awal tahun. Kalau enggak ketika nanti pergantian pemimpin. Tengoklah. Maka mari kita muhasabah agar semua musibah ini bisa kita lewati dan bisa kita hadapi dengan baik. Di samping tentu kita dengarkan arahan pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu, baik itu nanti melalui perangkat dari camatnya, desanya, dusunnya, RW-nya, RT-nya. Tentu nasihat juga dari tokoh agamanya, lembaga kerapatan adatnya. Tentu ini saling kuat menguatkan. Kita akan bisa melewati ini kalau kita mau memperbaiki diri kita. Itu yang pertama, kita kembali kepada Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya ingin ingatkan kembali kepada kita. Kalaulah Bapak Ibu sekalian nyampang ditakdirkan Allah, karena tadi qadarna bainahumul mauta, setiap kita nih sudah ditakdirkan Allah batas hidupnya masing-masing. Nyampang ditakdirkan Allah takdir kematian kita di tahun 2022. Apa Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, berarti kini kain kafan awak tulah tiba di Rokan. Allah takdirkan kita meninggal di 2022 ini. Papan penutup liang lahat kita tuh sekarang sudah tersedia. Walaupun tidak di awal, tentu di awal dong. Tapi sudah sampai di sini. Maka kata sahabat Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasabu. Bersiap-siaplah awak. Bukan menakut-nakutkan kau. Itu yang disebutkan Rasul. Setiap malam malah bertemu kematian itu. Awak yang terkadang lupa aso mudo yo bau. Tekonang awak tu nyoba. Tekonang awak tu. Ada tu potang tanggal 29 November. Siapa tu? Anaknya Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Siapa namanya? Amir Az-Zikro.
Berapa umurnya meninggal? 20 tahun ulun sampai leh. Desember potang tuh semestinya 20 tahun nyonya. Menikahnya berapa lama kok? 172 hari. Sekalipun tadi dikatakan ma baina sittina ila sab'in, tapi wa aqalluhum, sedikit yang sampai ke situ. Ada yang sampai 20 tahun baru. Awak tanya ke awak gini, lah berapa tahun awak diberikan Allah hidup? Kalau Amir Az-Zikra cuma 20 tahun sudah menghadap Allah, mendampingi istrinya 172 hari. Ibu tanya, lah berapa lama Allah izinkan ibu mendampingi bapak? Bapak tanya hari ini, sudah berapa lama Allah izinkan bapak untuk menjadi seorang ayah, suami di tengah rumah tangganya? Berapa lama hari ini diberikan Allah kesempatan hidup untuk kita? Ya Allah. Kisahnya luar biasa. Kejadiannya itu di Jakarta sana. Tapi kisah tauladan dia itu menjadi sebutan untuk awak ingat-ingat bersama. Apunya oma inyo tuh, namanya Umi Yuni, di hari yang ketiga ketika wirid di rumahnya tuh mengonang Amir Az-Zikra, sampaikanlah di oma itu. Seminggu sebelum meninggal, Amir Az-Zikra itu datang ke kamar aku sama bininya. Aku sedang sembahyang, maka dia bersimpuh di hadapanku. Menunggu selesai aku sembahyang. Setelah itu disalamnya aku, maafkan Amir Az-Zikra. Itu yang pertama disampaikannya. Yang kedua, doakan Amir Az-Zikra selamat dunia akhirat. Yang ketiga, padekku sayangnya sama mak. Yang keempat, saya tahu mak, ibu ini tak suka pakai gelang emas. Tapi mak, iku ada rezekiku sekoci. Ini ada rezeki saya sedikit. Saya tahu ibu tak suka pakai gelang emas, tapi pakailah ini sebagai hadiah dari saya. Seminggu sebelum meninggal. Ya. 2 minggu sebelum meninggal, hal yang sama dia lakukan juga. Datang ke tempat omaknya itu. Waktu itu katanya, saya sedang mengaji. Tunggunya selesai mengaji. Datang dengan istrinya. Apa yang pertama disampaikannya? Ya Allah, demi Allah pasti Amir Az-Zikra tidak tahu umurnya 20 tahun akan meninggal. Tapi apa pelajaran yang berharga yang kita ingat? Begitulah ternyata amalnya bisa diceritakan Allah, kebaikannya diceritakan Allah untuk kita. Sudahkah hari ini kita punya waktu menyapa orang tua kita? Oma ayah awak, janganlah sana awak jauh ku diantau bang. Aku kojo di Siko, aku kojo di Pasi, kojo di Pekanbaru. Sudahkah kita mentauladaninya? Sekali seminggu, 2 minggu sebelum meninggal datang juga kayak gitu. Sudahkah kita membagi waktu kita meminta maaf kepada ayah dan ibu kita? Lainnya kadang-kadang ditandung sampai aku. Tandung. Saya orang Tandung, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi saya bukan orang asing insya Allah di sini. Saya alumni Pondok Pesantren Darul Ulum Tandung. Jadi Bapak ini sebelah ini, Pak Ruslan ini pernah jadi guru kami dulu tarikat, almarhum beliau. Kemudian ada kawan-kawan saya yang kuliah sama di Padang, mendiang almarhum Ibnu Hajar. Jadi waktu beliau meninggal, insya Allah saya dulu datang juga ke sini. Cuman besuruh bercerita model kau memberikan tausiah belum pernah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sudahkah kita bagi waktu kita meminta maaf kepada ibu kita? Sudahkah kita bagi waktu kita meminta doa kepada ayah dan ibu kita? Jangan wasofi yo, aku hebat kok. Mohon maaf Pak Camat, saya ini jadi camat ini karena ilmu saya, karena kehebatan saya. Demi Allah, kalau itu yang terungkap, insya Allah enggak Pak Camat ini contoh itu. Insya Allah enggak seperti itu. Kalau itu lebih hebat lagi yang lalu itu. Tapi bisanya kita hari ini, bisa jadi kesuksesan kita hari ini, di sana ada air mata ayah kita,
Ada air mata ibu kita di waktu inyo koci, awak koci dulu berdoanya sama Allah. Ya Allah bisu ya Allah. Senangkan hidup anakku ya Allah. Bahagiakan inyo ya Allah sama mininyo anaknya ya Allah. Jadikan inyo orang sukses ya Allah. Bisa jadi kesuksesan kita hari ini karena ada air mata yang tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Air mata kasih sayang seorang ibu yang rela tidak tidur untuk anaknya kalau sakit, yang rela menahan lapar untuk anaknya asal bisa makan. Seorang ayah tidak mengenal hari, mau pagi, sore, hujan, panas, asal dia bisa memberi nafkah untuk anaknya, makan dengan senang, bisa kuliah dengan selamat. Oh tentu deh, kadang-kadang hari poi motong dong, nak hujan naik, apa anak kuliah, anak sekolah. Anjole waktu harus dikirim. Sudahkah kita bagi waktu kita meminta doanya, meminta maaf kepadanya? Sudahkah terbagi waktu kita itu mimma razaqnahum yunfikun? Ado resoki awak agak awak agi ya omawa. Itu contoh Amir Azikro. 2 minggu sebelum meninggal itu tetap hal yang sama dilakukannya. Setelah inyo minta maaf, minta didoakan, mak iku ada resokiku sekoci mak, sedikit mak, terimalah. Ibunya bukan kurang, bukan tidak ada yang mau dimakan, tapi rasulnya apa yang terjadi sama apa lah inyo Pak Kompun sawit luas Kompun wota do. Pak Camat pun begitu, jabatan ada, tapi rasanya kalau ada anak kita mungkin yang sudah selesai mungkin bekerja, dia dikasihnya sama kita, entah itu mungkin sarungnya, entah itu beli gula dibawanya ke rumah. Apa suatu awak Pak? Insya Allah apa ya Allah ingat ya anakku sama aku. Bukan sebetulnya duitnya itu jadi masalah, tapi hati kita itu teringat, ya Allah anakku ingat sama saya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pertama, mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadiahkan Al-Fatihah kita untuk para pemimpin kita yang ada di Rokan 4 Koto, Bapak Camat kita, Bapak Camat Rokan, Bapak Camat Pendalian, perangkat desa, perangkat dusun, RW, RT, Bapak-bapak lembaga kerapatan adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu sekalian, kita hadiahkan khusus Al-Fatihah ini. Mudah-mudahan bapak-bapak kita diberikan kekuatan iman, kekuatan ketaatan, ketakwaan untuk selalu membawa Bapak Ibu sekalian mendekatkan diri kepada Allah. Intan surullah yang surkumpar. Kalau Bapak melaksanakan amanah Allah, menolong amanah Allah hari ini, yakinlah Pak, yang surkum, Allah pasti akan menolong yang Bapak lakukan hari ini. Untuk Ibu sekalian mudah-mudahan diberikan kita panjang umur dalam ketaatan. Bapak juga diberikan badan yang sehat, mudah beribadah kepada Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ala niyatina kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tentu Pak, 365 hari sudah kita lewati. Tidak terlepas Bapak Ibu sekalian, kita banyak dosa. Dosa mata awak, dosa telinga awak, lisan awak, di pikiran awak, di hati awak, tangan awak, kaki awak. Mari sama-sama awak istighfarkan dosa itu. Artinya apa? Awak hapus dosa itu. Dengan apa kita hapus? Dengan istighfar. Kalau di istilah di HP awak ada virusnya kok. Virus itu dosa itulah. Apa caranya? Nah, kalau di HP awak letaknya diapakan Ibu sekalian? Yang mudah-mudah nih, dibersihkan virusnya. Kalau di komputer awak sama dibersihkan virusnya. Kalau dosa ini, mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian, awak rasakan banyak dosa mata awak. Kita istighfarkan kepada Allah sama-sama Bapak Ibu sekalian. Astaghfirullah
العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Pindah Bapak Ibu sekalian. Awak konang telinga awak selama 365 hari banyak mendengarkan terkadang ucapan-ucapan yang tidak indah, ucapan-ucapan yang terkadang membuat kita jauh dari Allah. Mari kita istighfarkan pendengaran kita di hadapan Allah, mohon ampun atas semua kesalahan pendengaran itu. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Lisan kita sering melukai terkadang tanpa terasa. Aswabab biasa-biasa tapi sudah menjadi goresan, sudah menjadi dosa untuk kita. Enak berbicara selama 365 hari, ternyata itu di hadapan Allah sudah menjadi beban dosa. Mari kita istighfar kepada Allah agar Allah berkenan mengampuni dosa lisan kita. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata apa? Kepikiran kita sering dimosoji kadang-kadang lah sampai di kebun kota pikiran awak. Aiko nak membangkit kulo ceramah sudah oleh. Kadang-kadang terjadi. Tapi yang namanya manusia al-khata' wa nisyan as-sifatan lil insan. Bersalah itu adalah bahagian sifatnya manusia. Tetapi kesalahan itu jangan dibawa mati. Jangan dibawa mati dosa itu. Kalaulah kita melakukan kesalahan ini sampai 70 kali beristighfar tidak apa-apa. Karena al-khata' wa nisyan as-sifatan lil insan. Mari kita istighfarkan pikiran kita. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ke hati kita, ke tangan kita, ke kaki kita. Hati kita ini sering kadang-kadang melihat orang berhasil, hati kita iba, tapi tidak sampai iba saja. Kadang-kadang timbul ucapan yang jadi dosa. Nyondape itu deiko. Tangan kita terkadang menyentuh yang tidak halal, kaki kita melangkah ke tempat yang tidak halal. Mari kita beristighfar kepada Allah. Semoga hati kita ini, tangan kita, langkah kaki kita diampunkan oleh Allah yang sudah 365 hari kita rasakan minta ampun itu dibersihkan Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama beristighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, rasanya tadilah bersih, kita mohon ampun sama. Kita isi lagi hidayah Allah di hati kita. Dengan apa? Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Awak masukkan kalimat la ilaha illallah, kita isi kembali, jadid, kita perbarui iman kita dengan kalimat apa? Sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Mari sama-sama Bapak Ibu sekalian, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Mari kita tundukkan pandangan kita, kita tadahkan tangan kita memohon kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana. Ya Allah, Engkau maha tahu ya Allah, Engkau maha melihat ya Allah, apa yang tersembunyi, apa yang tersimpan di hati kami ya Allah. Kadang hati kami ya Allah ada sifat iri dengki ya Allah, hasud ya Allah. Kadang hati kami ini berpenyakit ya Allah. Fa'abal ma'ziratana, terima semua kekurangan hati kami ini ya Allah. Wa ta'lamu hajatina, ya Allah Engkau tahu hajat kami ya Allah. Kami takut ya Allah, kami takut menghadapmu ya Allah tanpa persiapan ya Allah. Padahal setiap malam Engkau mengingatkan kami melalui lisan Rasul. Baca doa tidur, dalam tidur bertemu dengan kematian, bangun dari tidur diingatkan lagi ya Allah. Kalau kami tadi malam itu Engkau angkat ruh dari jasadnya ya Allah. Tapi terkadang ya Allah kami lalai ya Allah. Engkau berikan nikmat mata ya Allah, terkadang nikmat mata ini ya Allah kami gunakan untuk memandang sinis kepada ayah dan ibu kami ya Allah. Umurnya sudah tua, tapi terkadang lisan orang tua kami itu ya Allah terkadang melukai hati kami rasanya. Tak sanggup kami balas dengan melihat dengan pandangan ya Allah yang tajam seperti pisau kepadanya. Padahal ya Allah, seandainya ya Allah hendak ditukar ya Allah nyawa kami ya Allah, jangankan dengan seluruh harta kami ya Allah, nyawa kami ya Allah ditukar dengan kebaikan ayah dan ibu kami, ditukar dengan satu tetes darah ketika ibu kami melahirkan kami ke dunia ini ya Allah, nyawa kami ya Allah tidak akan mampu ditukar dengan yang satu tetes itu ya Allah. Ya Allah, tak jarang terkadang ya Allah ketika disuruh oleh ayah ibu kami melangkah dengan kasar ya Allah. Terkadang kami ya Allah membentak ya Allah, terkadang kami dengan tangan kami membanting pintu ya Allah. Padahal Engkau katakan wala tanharhuma wala taqul lahuma uff. Jangan sekali-kali Engkau katakan, jangan Engkau bantah orang tuamu. Engkau perintahkan kami untuk berkata yang mulia kepadanya ya Allah. Salah satu dari Asmaul Husna Karim, agar kami bisa memperlakukan ibu kami dengan mulia, ayah kami dengan mulia ya Allah. 9 bulan Engkau titipkan kami di rahim ibu kami ya Allah. Dengan susah payah ibu kami ya Allah menjaga kami ya Allah. Tidurnya tidak tenang, jalannya tidak nyaman ya Allah ketika melahirkan kami ke dunia ya Allah. Tidak saja keringatnya, tidak saja pikirannya ya Allah, tidak saja lelahnya ya Allah, tidak saja darahnya yang keluar ya Allah untuk melahirkan kami ke dunia ya Allah. Bersimbah darah, bertaruh nyawa ya Allah untuk melahirkan kami ke dunia ya Allah. Kalau tidak hidup dia yang meninggal, tapi tetap dia sambut kami ya Allah dengan air mata kebahagiaan ya Allah. Begitu lahir di peluknya kami, disusukannya kami ya Allah. Sanasuna sahara, 30 bulan lamanya ya Allah kami berada dalam pangkuan ibu kami siang dan malam ya Allah. Tak kenal lelah dia ya Allah menjaga kami ya Allah. Tak menghitung hari ya Allah, ayah kami bekerja siang dan malam untuk menafkahi kami ya Allah. Agar kami sehat ya Allah, agar kami kuat. Tak jarang ayah dan ibu kami berucap dalam hatinya ketika kami sakit, seandainya dipilihkan,
Ya Allah, pindahkanlah sakit anakku Iko ya Allah ke aku ya Allah. Begitulah cintanya kepada kami ya Allah. Begitulah sayangnya kepada kami ya Allah. Sakit yang kami rasakan ya Allah, seandainya bisa dipindahkan ke tubuhnya, dia minta biarlah aku yang merasakannya ya Allah. Ya Allah, Fa'tina su'alana, izinkan kami ya Allah menjadi anak yang berbakti. Bukakan pintu hati kami ya Allah. Bila ayah dan ibu kami di hari tuanya ada sama kami ya Allah. Demi Allah ya Allah, demi Allah kami ingat apa yang Engkau sampaikan. Hebat kami hari ini, kuat kami hari ini adalah hebat dan kekuatan yang Engkau berikan. Kuatkan kami ya Allah, hebatkan kami agar bisa menjaga ayah dan ibu kami ya Allah. Bagi mereka yang sakit ya Allah, sehatkan mereka ya Allah. Panjangkan umur taatnya ya Allah. Bagi mereka yang hari ini sudah mendahului kami ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah. Karena kami ya Allah sering dia mungkin meninggalkan sholat ya Allah untuk mencari nafkah untuk kami, padahal itu salah di hadapan-Mu ya Allah. Anda itu menjadi siksa kepadanya ya Allah. La tu'azib, jangan Engkau siksa ayah dan ibu kami ya Allah, karena dia mencari nafkah untuk kami ya Allah. Pergi memotong ke hutan ya Allah, pergi memanen ke sawit ya Allah. Terkadang itu wasilahnya dia tidak sempat lagi sholat ya Allah. Engkau jemput dia ya Allah, padahal untuk kami ya Allah. Allah tu'azib ya Allah, jangan disiksa ya Allah. Andai dia mendapat siksa ya Allah, sudah terlalu berat perjuangannya untuk kami ketika hidupnya ya Allah. Allahumma ja'al qabrahum rawdah min riyadil jannah. Jadikan kuburnya ya Allah menjadi bahagia dari taman surga-Mu ya Allah. Bantu kami menjadi istri yang bisa memuliakan suami kami. Bantu kami menjadi suami yang bisa menjaga anak dan istri kami dalam ketaatan. Kuatkan pemimpin kami ya Allah untuk selalu mengingatkan kami dalam kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan kepada kami hasanah hidup di dunia ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, dan hasanah juga ketika meninggalkan dunia ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, terima kasih atas semua perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.